Saya ingin menyimpulkan pertemuan kita malam ini bahwa topik tentang Maulid Nabi SAW sudah banyak perbincangan di masa dulu dan kini, dari zaman old sampai dengan zaman now. Banyak perbincangan di dalamnya. Kita tidak harus berselisih untuk membincangkan itu kembali. Kita harus menyikapi bagaimana mengambil jalan tengah terbaik untuk kemudian kita amalkan dalam kehidupan. Gembira dengan hadirnya Nabi, gembira dengan lahirnya Nabi itu pasti, karena orang yang menolak kehadiran Nabi tentu dia kufur. Maulid artinya waktu Nabi dilahirkan. Maulud itu baiknya. Jadi secara bahasa mustahil kita menolak maulid dan maulud. Kita mengakui ada maulid, kita mengakui ada maulud. Bagaimana menyikapinya? Kita berbahagia dengan itu semua dan menghadirkan tuntunan-tuntunan Nabi dalam kehidupan kita sesuai dengan yang diperkenankan tuntunan dalam syariat kita. Budaya bisa berbeda. Kalau budaya itu mengantarkan pada wasilah mendekatkan kita pada Al-Quran dan Sunnah, maka budaya itu bagian dari yang benar untuk kita gunakan. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Segala sesuatu yang mengantarkan pada kebaikan yang itu wajib, maka itu pun jadi perangkat yang benar untuk kita gunakan. Mikrofon nggak ada di zaman Nabi. Apakah ini bid'ah? Tidak, karena mic ini mendekatkan kita untuk mendengar kalimat-kalimat azan dan kebaikan supaya lebih dekat kepada nilai-nilai kebaikan. Tapi jaga juga supaya kita tidak terlibat dalam ritual-ritual atau budaya-budaya yang kiranya disusupkan pada kaidah-kaidah agama sehingga menyimpangkan kita dari ketentuan-ketentuan yang benar. Andana alimun kabir, fa aydan minhum Syekh Muhammad bin Hashim al-Ash'ari, alladhi assasa Jam'iyah Nahdha Ulama fi tarikh 31 min Yanari. Ya, teman-teman sekalian, kita punya salah satu ulama besar di Indonesia, ya, Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari, yang mendirikan Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926. Indahu kitab wa allafa takriban 19 kitaban. عندي مجموعة هذا من 12 كتاب هذه ومنها الكتاب الثاني اسمه رسالة أهل السنة والجماعة. Di antara 19 kitab ini ada kitab yang kedua namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah fi safhatil 11, di halaman yang ke-11, ya, al-faqrah tsaniyah, paragraf yang kedua, fil wasat, baris 1 sampai dengan baris ke-5, ya, satr wahid ila al-khamsah, ya, fil yamin, di sebelah kanan. Beliau berikan keterangan kepada kita tentang amalan-amalan bid'ah yang ada di masyarakat Jawa, tentang bab faslun bi zuhuril bid'ah fi ardi Jawa wa intisharha wal mubtadi'in fiha. Antum mulai dari halaman yang ke-9, ibda min safha at-tasi'ah, mulai dari halaman ke-9 langsung buka halaman ke-11-nya. Antum akan temukan di situ, kata beliau, di antara bid'ah itu ada ajaran-ajaran yang menyimpang. Misal al-hulul wal ittihad, ya, merasakan ada datangnya sesuatu kepada kita sampai mengatakan puncaknya saya adalah Allah. Ya, kamu siapa? Saya Allah. Allah sedang apa? Allah sedang makan. Ah, itu yang seperti itu, waliyadzubillah, itu yang menyimpang. Ya, misal buka lagi antum di sebelah bawahnya, ya, paragraf yang ketiganya, baris 1 sampai dengan baris yang ketiga, paling kiri sebelah bawah, ya, fil yasar tahat, ya, faqrah ats-tsalitsa satr wahid ila ats-tsalits. Disebutkan di situ di antara aliran menyimpang ada juga yang ahli zikir. Ahli zikir, lakin dzakar Syekh bi annahu min dhimn ad-dhalah. Jadi manhum, siapa haula, siapa mereka itu? Yaitu humul ladzina, ya, mereka itulah orang-orang yang yasifuna anfusahum, mereka menyebut dirinya sendiri, ya, sudah sampai hum yasilu ila darajah, yani haitsu innahum wasafu anfusahum bi annahum qad ta'allaqa billahi subhanahu wa ta'ala. Wa bisabab hadhihi at-ta'alluq fala yantabiqu alaihim al-amr wan nahy. Ya, karena aksar min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka merasa sedang ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena banyak berzikir merasa dekat dengan Allah, wasafa qalbuhu, dia merasa bersih hatinya dan tidak berlaku perintah dan larangan lagi. Jadi kalau antum temukan orang ahli zikir tapi enggak salat, kata Syekh Hasim Asy'ari, itu orang sesat, jangan diikuti. Antum temukan walaupun misalnya gelarnya kiai, pakai jubahnya selebar Batman bahkan lebih misalnya, ya, misal, terus dia berzikir dan sebagainya, zikir-zikir tiba-tiba enggak salat, azan datang dia enggak salat. Syekh, kok tidak sholat? Kan sudah azan. Nanda baru latihan. Kalau saya, jasad sedang sholat, tapi roh, jasad sedang bicara, tapi roh sedang sholat di hadapan Allah. Nah, kalau kata beliau, kalau ada aliran yang seperti itu yang menyimpang. Zikirnya tidak menyimpang, tapi kalau zikir menjadikan aliran otak kita konslet, itu yang menyimpang. Ya, jadi teman-teman sekalian, maka jauhi segala hal yang tidak baik untuk kita. Kalau ada budaya yang bagus, ambil. Tadi misalnya ada lagu yang baik, ya, nasyid, seperti nasyid orang-orang Arab dulu, Hasan bin Sabit dan sebagainya. Kata beliau tadi di Kanada, ya, antum masih ingat siapa namanya? Irfan Makki. Ya, beliau menyanyikan nasyid yang sangat bagus. Bahkan pernah antum dengar ada kisah Michael Jackson katanya, ya, masuk Islam menyanyikan lagu, padahal lagunya lagu Irfan Makki tentang haji. Ya, begitu disampaikan tentang nasyid itu, Anda tahu apa yang terjadi? 2 orang perempuan di Kanada masuk Islam. Hanya mendengar itu.
Ketika ditanya kenapa masuk Islam, terbuka hati saya ketika mendengar kalimat-kalimat yang disampaikan Irfan Makki, menjelaskan keindahan Islam. Ada aura kebaikan, ada nilai-nilai kebaikan. Lalu apakah antum katakan wasilah itu bid'ah? Antum sendiri belum pernah mengislamkan orang. Dia dengan kalimatnya orang masuk Islam. Lalu antum katakan orang mengislamkan orang lain dengan bid'ah. Antum dari ujung rambut sampai ujung kaki bid'ah. Ya, di teman-teman sekalian, kalimat bid'ah mesti kita jaga. Yang benar-benar tertolak kita tolak. Yang baik kita ambil, dan frame kita tetap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sepakat sampai sini? Tentang sebagian paham menyatakan peringatan Maulid Nabi katanya bid'ah. Maulid Nabi itu bid'ah. Kalau Maulid Nabi bid'ah, berarti panitianya masuk neraka. Jamaah yang datang masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. Maka dijawab oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Nama kitabnya Al-Hawi Lil Fatawi. Imam Suyuti meninggal tahun 911 Hijrah. Mudah ngingatnya, 911, emergensi. Pertama, ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa dzakirhum bi ayyamillah. Ahli tafsir mengatakan, ingatkanlah mereka dengan nikmat Allah. Ingatlah umur kita, ingatlah harta kita, ingatlah anak kita. Itu nikmat Allah. Tapi di antara semua nikmat yang terbesar adalah nikmat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang buat maulid, itu artinya mengingatkan tentang nikmat yang terbesar. Karena kita tidak pakai Muharram, Safar, Rabiul Awal. Kita pakai Januari, Februari, Maret, April, Mei. Abdul Somad lahirnya bulan Mei. Maybe yes, maybe no. Kalau nggak dibuat di maulid, anak kita nggak tahu. Kami lagi tidur-tiduran di Mesir, di masjid tidur-tiduran. Tiba-tiba datang orang Mesir. Halawah, 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 halawah. Haram alaik ya Syekh. Apa ente jual manisan dalam masjid? Senyum dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Saya tidak jual manisan. Ini hari ini mau Nabi lahir. Dagangan saya kasih makan-makan. Begitu cara dia mengenalkan Nabi. Jadi maulid itu sederhana. Pas hari kelahiran Nabi, belikan manisan-manisan, bagikan ke anak-anak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada apa om? Ini hari kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu rumah kami waktu kami ngontrak di Mesir, dekat dengan rumah Ustadz Munib, dengan dekat rumah Ustadz Lutfi Godal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kami intip dari pintu. Wah, Sohibul Bait datang, berarti kita rumah belum bayar. Gawat kita ini. Buka pintu, dia datang bawa nasi kuning dengan ayam. Fie, ada apa? Ghalat, ini salah kasih nih. Ada min Said, tuan rumah kami namanya Said. Said ngasih makan. Ya ada apa Said tiba-tiba ngasih makanan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Maulidur Rasul. Ternyata maulid itu bukan tabligh akbar rame-rame di masjid. Setiap rumah maulid. Undang Habib datang rumah, baca burdah, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Makanya kata Imam Jalaluddin Asyuti, maulid itu isinya 5. Yang pertama baca Quran, yang kedua baca sejarah Nabi, yang ketiga baca doa, yang keempat silaturahim, yang kelima ada makanan. Makanya nanti kabarnya habis ini ada acara sarapan pagi bersama di rumah masing-masing. Jemaah yang dimuliakan Allah. Hah? Kata Ustaz Munib maujud kata Ustaz. Supaya orang paham apa itu maulid. 2, baca nanti kitab Al-Hawi Lil Fatawi. Pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura, kita melaksanakan puasa. Betul?
10 Muharram puasa. Kenapa kita melaksanakan puasa di tanggal 10 Muharram? Karena bersyukur kepada Allah. Allah sudah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun pada tanggal 10 Muharram. Pertanyaannya, Allah menyelamatkan Nabi Musa itu sudah lama kan? 3000 tahun yang lalu. Kenapa kita di Muharram itu tetap puasa tiap tahun? Kata Imam Suyuti, itu dalil boleh mensyukuri nikmat itu berulang-ulang setiap tahun, walaupun momennya sudah lewat. Dan syukur kita di bulan Maulid adalah dengan tabligh akbar, bersedekah, bersyukur atas kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendalilan 10 Muharram itu diambil Imam Suyuti dari siapa? Dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dua Al-Hafiz, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti melaksanakan maulid dan membolehkan maulid. Al-Hafiz hafal 300.000 hadis buat maulid. Tiba-tiba ada ustadz hafal 3 hadis kalau laptopnya hidup. Kalau laptopnya mati hadisnya hilang, mengatakan bid'ah. Saya lebih mau ikut Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau bapak mau ikut ustadz yang hafal 3 hadis laptopnya hidup, terserah. Saya hanya menjelaskan dalilnya. Manhajuna manhajul bayan. Metode kami hanya menjelaskan dalil. Yang mau ikut alhamdulillah, yang nggak mau ikut ya terserah. Berikutnya, ketika orang melaksanakan maulid itu adalah ekspresi kecintaannya. Maka kata Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, ahli hadis dari Makkah, doktor dari Al-Azhar, profesor, mengajar di Masjidil Haram. Apa kata beliau? Kalau ada orang bertanya, kenapa kalian buat maulid? Kenapa buat maulid? Berarti sama dia dengan nanya, kenapa kalian bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Apakah perlu ditanya, kenapa kau bahagia anakmu lahir? Kenapa kau bahagia kelahiran Nabi Muhammad? Malam Lailatul Qadar mulia, Idul Fitri mulia, baca Quran mulia, tapi semua kemuliaan itu tidak ada kalau tidak ada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafiz Al-Maqdisi, ahli hadis, bersyair, idza nambai idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu tabbat yadahu fil jahimi mukhlida ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada yukhaffaf anhu al-'adzabu masruran bi ahmada fa kaifa billadzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau Abu Lahab saja yang dijamin masuk neraka, ringan azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad, memerdekakan budaknya Suwaibah, apalagi orang yang beriman seumur hidupnya bertauhid dan senang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang senang maulid, Abu Lahab itu diringankan azabnya setiap hari Senin. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan dari Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Lahab diringankan azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut maulid. Jadi kalau ada orang Palu maulid tapi nggak sholat, itu setiap hari Senin azabnya ringan. Dia satu sel dengan Abu Lahab. Kalau ada orang yang nggak senang maulid, lebih parah daripada Abu Lahab.